Selamat siang teman-teman online, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di ngobrol suka-suka semaunya sama saya, Astrid. Wah, udah ada yang nge-wave nih. Jadi minggu ini saya akan ngobrol bareng hmm, Ustadz Sofyan Mushafin. Let I invite him dulu ya. Ustadz milenial yang punya acara konten sangat menarik, pembahasan tentang kitab Fathul Izar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Apa Saya panggil Astrid aja lah ya. apa Ingat Astrid. kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik ya. Baik, walaupun di tengah pandemi kita Hmm, tetap ini ya, apa namanya, eh, harus terus beraktivitas. Baik. iya, untuk menjaga kewarasan ya, Pak Ustadz ya. Ya, Wow, sepertinya nge-freeze nih. Gimana sinyal di sana? Apa kurang stabil atau gimana nih? Tadi sempat nge-freeze. stabil sih, insya Allah Halo? stabil ya. Stabil. Halo, Oh, ya, iya, 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 stabil. iya. Mungkin agak anu dikit paling nanti. Iya, iya, iya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama dengar ya. Gambar agak-agak nge-freeze nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan nggak Nge-freeze. berpengaruh sama suara. Gimana aktivitas sejauh ini lancar? Semuanya dilakukan dari rumah atau masih menerima? Tapi sekarang juga sholat Jumat juga ini ya, juga saat ini diliburkan dulu ya untuk sholat Jumat berjamaah. Gimana kondisinya di sana? Ya, kalau untuk saat ini ya, karena saya tinggal di Bekasi, Mm-mm, pasti tidak mm-mm, kalah jauh dengan peraturannya di DKI Jakarta ya. Jadi sejauh ini ya mm-mm, masih di rumah aja nih Kak. Ya, di rumah aja, mm-mm, eh, mm-mm, mengikuti sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena menurut saya mm-mm, di rumah aja adalah salah satu langkah yang baik untuk tetap apa namanya menjaga mm-mm, kondusivitas ya. Ya, jadi kurangi di mm-mm, luar, tetap di rumah ya. Tapi kan walaupun di mm-mm, rumah mm-mm, tidak mengurangi ya apa produktivitas kita lah, tetap jalan aja. mm-mm. Jadi termasuk yang patuh kepada peraturan ini ya, surat edaran wali kota lah ya, Ya, ya kita untuk ikuti itu karena menjalankan aktivitas ibadah di rumah. Mm. ya pray for home ya. Jadi gitu. Pray from home. Iya, Jadi iya, iya, tetap iya. Jadi jadi tetap schedule apa? schedule untuk Hah? Ya Jadi schedule-nya ya schedule tetap untuk artinya halo? gimana kan? Ya halo halo halo. Halo. Iya, 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 iya. Suaranya agak menghilang. Mm-mm. Eh, apakah mengganggu schedule untuk ceramah gitu? Karena eh, ini kan kita diperpanjang nih PPKM sampai 31 Juli ya, kemungkinan sampai Agustus ya. Kalau keadaan nggak mereda ya. juga. Jelas sih Halo. sinyalnya. Ya halo. Ini agak sinyalnya kok tumben agak jelek, Eh, biasanya lancar. Karena dia pakai wifi juga kan, oh iya, iya, iya. dan cuma berapa orang. Uh-huh, uh-huh. Nah, coba Apa nanti karena ini ini ya? dulu Apa kali ya. karena nge-live-nya bareng sama aku ya, Stat? Jadinya Enggak, justru sinyalnya jadi nggak justru jadi. itu enggak, kayaknya saya yang ngedon ya. Sinyal di saya yang ngedon yang di apa diajak live bareng sama Pak Astrid ya. Ya tadi Aduh. eh, Jadi teman-teman ya gimana? ya kalau untuk kegiatan Halo? kegiatan di Mm, luar ya tetap tetap semua kita pasti di
cancel semua, di reschedule semua, berarti ya semua tetap dijalankan di Mm-mm. apa namanya di rumah gitu loh. Makanya tetap Mm-mm. bikin apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual aja lah gitulah setiap jadi Mm-mm. sering-sering buat yang kayak gitu aja. Kalaupun sekolah kan sekarang kan Mm-mm. sekolah kan masih daring, jadi sudah hampir 2 tahun Mm-mm. sekolah daring, jadi ya tetap di rumah aja gitu. Nggak ada masalah. Mhm. Iya, iya, iya. Sudah habis melakukan anniversary ya, PJJ di rumah. Ya pokoknya selama ppkm kita lakukan aja lah, Hmm. ya kita lakukan aja. Heeh. Heeh, sesuai dengan apa anjuran pemimpin-pemimpin kita ya, ulama-ulama kita juga ya, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadznya tiba-tiba menghilang. Baru mau melanjutkan obrolan. Wah, coba saya undang lagi. Sepertinya ada gangguan secara sinyal. Ya, teman-teman online, barusan perkenalan kita sama Ustadz Sofyan Mushafin, Ustadz milenial yang punya kajian malam Jumat, setiap kajian malam Jumat, nama IG-nya. Kok dia belum terima invitean saya ya? Bentar. Wow, 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 wow. Kemana nih dia? Pak Ustadz, kemana nih Pak Ustadznya? Oh, saya undang lagi. Ya, jadi Pak Ustadz Sofyan Mushafin ini punya konten setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat, yang membahas tentang kitab Fathul Hizan. Nah, Welcome back ini Pak Ustadz. welcome back, bagus ya. Hmm. Agak ini Berarti ya, handphonenya jelek. agak-agak suaranya agak ini nih, Pak Ustadz, kayak semacam ada back soundnya gitu loh, back sound, apa ya, kayak zzz, gitu. Oh, zuzu gitu. Ya, ya, terima kasih teman-teman online yang sudah join, yang sudah nge-wave. Ini saya wave-in dulu ya. Wah, saya absen dulu ya sambil. Pak Ustadz udah stabil belum? Udah Oh, stabil. oh ya, ya, udah lebih Udah enak nih. stabil, udah stabil. Ya, Udah ya. lebih enak. Jadi barusan aku sampaikan ke teman-teman online, ke teman-teman viewers, kalau Pak Ustadz ini punya konten ngebahas kitab Fathul Hizar, kajian malam Jumat, tentang bab tentang hubungan suami istri ya, Ustadz ya. Iya, iya. Dan itu udah berjalan minggu kedua ya, minggu Minggu kedua. kedua, ya. Seri kedua. Dan di Kamis malam Jumat nanti akan ada seri ketiga. Pembahasannya menarik, cukup menambah insight buat yang pengantin baru maupun refreshment buat yang pengantin lama. Kira-kira gitu ya tagline-nya ya. Iya, ya. Apalagi kan sekarang lagi ini Iya, ya, Kak, Astrid, PPKM lah. Jadi momentum suami istri buat lebih dekat. Karena iya, pengalaman betul, pribadi betul. saya juga Karena kemarin itu juga apa termasuk alumni COVID, iya. jadi berdua-duaan positif, berdua di kamar justru lebih cepat negatifnya. Itu salah satu aura positif juga kan gitu. Oh, mantap, mantap. Iya, iya, iya. Dan juga kan kita sempat pendengar ya di tahun lalu COVID, waktu tahun lalu sesi pertama gitu ya COVID ya, banyak angka perceraian gitu ya. Karena terlalu sering berinteraksi di rumah bersama pasangan justru malah menimbulkan percekcokan. Nah, mungkin buat yang mau konsultasi pernikahan bisa nge-DM Ustadz Sofyan selaku penasihat spiritual untuk pernikahan. Baik Ustadz, kita lanjut ngobrol kita siang hari ini. Sebagaimana yang aku udah sampaikan, bahwa kita ini mau ngebahas tentang apa-apa aja yang biasanya menjadi kegalauan para perempuan-perempuan muslimah nih. Terutama yang dulunya diajarkan bahwa kalau misalnya selama haid ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan.
hal-hal tertentu itu karena kondisi perempuan yang sedang haid itu kondisinya sedang najis. Jadi contohnya misalnya tidak ada rambut rontok gitu ya. Apakah rambut rontok ini harus ikut kita kumpulkan lalu kita ikut basuh pada saat mandi hadas, atau sebenarnya itu bisa untuk kita buang aja karena rontok itu adalah sesuatu yang di luar kuasa kita gitu. Sebenarnya sudah banyak pembahasan-pembahasan baik secara di internet gitu ya tentang masalah ini, karena ini adalah menyangkut keseharian kita sehari-hari sebagai perempuan muslimah gitu. Cuma saya jujur sebagai perempuan muslimah itu masih galau sebenarnya terkait hal ini gitu Nah, ya. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah memang ada hukumnya bahwa kalau misalnya rambut kita rontok misalnya, atau kita ya kayak kita keramas gitu ya, kan itu nggak bisa kita hindari kalau misalnya rambutnya rontok gitu, atau kita sisir rambut kita rontok, apakah harus ada hukumnya bahwa itu harus dikumpulkan lalu akan dibasuh pada saat kita mandi hadas gitu, Ustaz? Silakan, Ustaz. ya, ya, kayak gini ya, Kak Astrid. Terima kasih. Salah satu kegalauan banyak nih, maksudnya kegalauan-kegalauan yang seperti itu. Jadi jatuhnya itu seperti mitos atau fakta, ya. Mitos atau fakta. Nah, sebelum kita menjawab yang lebih dalam, mungkin saya akan mereview sejenak lah. Maksudnya sebentar tentang haid lah, karena memang tidak semua perempuan itu ya muslimah itu mengerti akan haid itu sendiri. Ya. Nah, dan juga tidak tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki juga harus mengerti itu. Ya, harus mengerti itu. Jadi haid itu walaupun tamu bulanan seorang perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki juga harus mengerti itu. Karena apalagi seorang laki-laki kemudian sudah menikah, ya kalau misalkan masa dia tidak tahu proses haid istrinya gitu loh. Pokoknya ketika istrinya haid ya pokoknya najis, tidak boleh dekati, tidak boleh bermesra-mesraan. Ini kan sangat sangat bisa mengurangi chemistry suami istri ya. Kalau masih sama-sama single itu nggak maksud, kalau sudah bersuami istri kan harus menjaga itu. Nah, haid adalah darah yang biasa keluar ya, yang biasa keluar oleh perempuan ya, perempuan gitu. Jadi itu wajar. Jadi dimulai dari kapan sih? Nah, kalau para madhab arba'ah itu bersepakat bahwa orang-orang yang perempuan yang mulai haidnya itu 9 tahun mulai haid. Lantas bagaimana kalau misalkan dia haidnya sebelum di umur 9 tahun, 8 tahun dia sudah haid? Karena kan kalau dilihat dari medis itu kan ya, atau para dokter itu kan itu bisa dilihat atau bisa berakibatkan dari hormon ya, makanan yang yang dimakan ya, yang dikonsumsi itu kan bisa. Tapi kalau dari sisi Islam ya, apalagi kesepakatan 4 mazhab bahwa haid itu adalah darah yang keluar ya dari kelamin perempuan ya, itu di awal dari berumur 9 tahun. Dan ketika mereka sudah keluar darah haid, perempuan sudah keluar darah haid, maka dia sudah disebut sebagai seorang yang mukallaf, yang sudah dibebani hukum agama. Nah, itu tadi dimulainya dari kapan? Nah, kemudian sampai kapan sih haid itu berhenti? Nah, ini yang kemudian menjadi beberapa perbedaan pendapat. Para ulama madhab 4 bersepakat dimulai dari umur 9 tahun. Nah, kalau berhentinya itu banyak yang berbeda pendapat. Nah, di dalam hukum fikih, berhentinya darah haid itu disebut juga sebagai iyas. Jadi masa iyas, berhenti. Jadi kalau bahasa dokter itu udah menopause ya, Kak Astrid. Kalau saya nggak salah gitu, Menopause. Jadi ya, jadi berhentinya darah haid. Jadi kalau di dalam ilmu fikih itu namanya iyas, ya, masa iyas. Nah, kalau menurut madhab Hanafi, ya,
batas orang perempuan haid itu di usia 55 tahun. Ya. Ya, jadi kalau ada darah yang keluar dari kemaluan itu berarti bukan darah haid. Kecuali kalau warnanya hitam dan merah tua itu baru dianggap darah haid. Karena kan darah haid juga kan ada yang berwarna merah, ya ada yang warna pink, ada kuning, ada hijau. Itu kan nanti Hmm, pembahasannya itu mungkin kayak, begini lagi. Ya, ya. uh-huh, Itu di dalam Islam kan juga uh-huh. artinya macam-macam warna darah haid juga kan dibahas di situ. Jadi seorang perempuan, kadang perempuan sendiri juga nggak tahu nih darah haid saya warnanya apa. Apakah ini benar haid ataukah ini tidak bukan haid. Nah itu ya. Nah, kemudian tadi menurut madhab Hanafi bahwa 55 tahun. Kalaupun dia keluar darah haid, itu bukan darah haid kecuali warnanya hitam atau merah tua. Kemudian menurut madhab Hambali, ya, masa batas haid itu perempuan itu di umur 50 tahun. Yang menopause lima itu puluh 50 tahun. tahun. Keluar 50 Hmm. tahun. Ya, kalaupun itu masih dia keluar darah di umur 50 tahun, itu tidak dianggap sebagai darah haid. Walaupun darah haidnya tadi mau warnanya merah, mau warnanya hitam tua, itu bukan darah haid. Berarti batasnya ada di umur 50 tahun. Nah, sedangkan kalau madhab Maliki, beliau berpendapat bahwa haid itu batasnya di usia perempuan itu 70 tahun. Nah, 70 tahun. Tapi yang paling di tengah-tengah itu adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada batas ujungnya perempuan itu haid. Ya. Jadi tidak ada batasnya, itulah ya. Tidak ada batasnya. Nah itu. Nah kemudian tadi, namanya apa namanya tadi ini sedikit aja. Kemudian, nah Mm-mm. dalam aktivitas kita nih banyak sekali kan berarti yang berhubungan dengan mitos. Ya. Mitos. Nah salah satunya ada mitos bagaimana sih orang haid itu. Ya. Mitos ini kan yang kemudian dianggap sebagai salah satu hukum ya apa enggak gitu. Apalagi kan ya salah satunya yang paling sering adalah itu bagaimana sih hukumnya memotong rambut dan kuku saat haid. Nah ini mitos ya. Ya walaupun sebagian orang pasti nggak boleh ya. Atau boleh ya mungkin eh, ini adalah mitos ya bahwa hukum memotong rambut dan kuku saat itu adalah mitos kastrit ya. Dan teman-teman Mm. itu adalah mitos. Jadi udah firm Jadi mitos nih ya. ya mitos. Ya, nanti akan ada nggak dalilnya? Ya ada, tentunya katanya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang menganggapan ya tidak boleh karena apa? Dia lebih berhati-hati. Masa sih kita mau meninggal? Artinya gini, kalau yang masih bisa dicegah, kita cegah dulu. Ya, misalkan kalau rambut mungkin misalnya rambut tidak bisa dihindari karena rontok. Tapi kalau kayak memotong kuku itu kan masih bisa ditahan seminggu. Ya, itu ada beranggapan ya kita istilah fikihnya tuh berikhtiar lah. Berhati-hati masa kita mau meninggalkan tubuh kita dalam keadaan kotor. Nah, itu kira-kira mungkin yang kemudian orang itu beranggapan itu tidak boleh. Tapi di dalam dasar agama itu sebenarnya boleh-boleh saja ya. Perempuan itu ketika memotong rambut dan kuku. Karena memang di dalam Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada larangan untuk tidak untuk memotong kuku atau rambut sahat itu tidak ada ya. Jadi apa saja dasar hukumnya bahwa memotong kuku dan memotong rambut saat itu boleh. Itu ada di dalam eh, kitab ya Tuhfatul Muhtaj. Itu adalah karangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan di situ bahwa menurut madhab Syafi'i perempuan haid itu boleh memotong kukunya ya, memotong kukunya Mm-mm. termasuk bulu kemaluan dan bulu ketiaknya kastrit ya. Jadi gitu. Jadi tetap menurut mazhab Syafi'i itu boleh orang haid itu memotong Mm-mm. kuku, bulu kemaluan serta bulu ketiaknya. Jadi bisa menjadi rutinitas. Jadi siapa tahu kita sudah males nih motong kuku, motong dalam tubuh kita pas haid itu udah pada nah Mm-mm. itu boleh saja dipotong. Mm-mm. Mungkin itu ya. Jadi Ta- tapi gini sebenarnya yang asal muasalnya dulu gitu ya, maksudnya apa yang mendasari akhirnya ada
kepercayaan gitu ya di perempuan muslimah bahwa eh, rambut yang rontok dan juga memotong kuku itu adalah sesuatu yang kalau saya baca di NU online itu katanya makruh ya. Jadi Hmm, maksudnya apakah memang pernah ada kejadian asbabul nuzulnya yang sampai akhirnya itu kepercayaan itu sampai detik ini masih ada gitu. ya, ya mungkin gini Kak Sid. Jadi karena memang tidak ada Mm-mm. dalil yang kuat di dalam Al-Quran dan hadis, maka banyak Mm-mm. ulama-ulama berfatwa yang kemudian mereka berbeda. Nah, tadi saya katakan atas dasar ikhtiyat biasanya berhati-hati, kehati-hatian. Jadi contoh saya pribadi juga salah satu orang yang kemudian kalau bisa ketika kita haid itu kalau bisa kita menunda Mm-mm. dulu terutama untuk memotong kuku karena jangan sampai kita meninggalkan apa namanya meninggalkan salah satu potongan tubuh kita dalam keadaan kita tidak suci. Nanti kasihan kalau kata ada yang justru ada yang Mm-mm. bilang masa nanti bagian tubuh kita ketika kita meninggal itu sudah bersih, masa ada bagian tubuh kita yang masih Mm-mm. kotor. Nah itu mungkin yang kemudian Kotor. apa namanya berkembang. Bahkan itu Mm-mm. menjadi hukum yang tren sudah makanya bisa diambil kesimpulan bahwa hukum itu kan ada dua. Maksudnya hukum memotong kuku itu atau rambut itu ada dua. Tinggal kita memilih kalau Mm-mm. yang satu boleh saja karena memang tidak ada Oke. dasar hadis Qurannya. Yang kedua, boleh saja tidak memotong selama karena memang atas dasar kehati-hatian. Kita menjaga tubuh kita agar nanti ketika Mm-mm. kita bertemu dengan Allah itu dalam keadaan suci semua, tidak ada yang tidak bersih. Itu mungkin kasih. Hmm. Ya. Oke, oke. Jadi itu lebih kepada kondisi logis ya. Bahwa Ya, ketika pada saat perempuan muslimah itu dalam keadaan kondisi haid, maka uh, dikhawatirkan ada bagian tubuh yang belum suci, tapi kita sudah uh, keburu apa ya istilahnya ya, bertemu dengan Allah atau gimana gitu, Ustaz? Gimana, Ustaz? ya artinya ketika Jadinya. kita kembali ke haribaan, karena kan bagaimanapun kesucian itu penting makannya. Mm-mm. Ada satu lagi kalau kita habis berhadas Mm-mm. besar itu kalau bisa langsung segera dibersihkan Kastrid. Mm-mm. Karena kan apalagi misalkan kadang di perempuan sering Mm. banget nih, misalkan hari ini head misalkan selesai headnya pagi atau siang, Mm-mm. AC mandinya nanti sore aja lah. Mm. Tapi Mm-mm. ternyata ketika dia Iya. jalan Sekalian mandi sebentar sore kemudian gitu ya. ternyata mengalami apa, ya kan? Nah, kita kan tidak pernah tahu dia dalam keadaan suci atau tidak. Itu yang kemudian nanti akan kita tidak tahu masa kan Mm-mm. orang sudah tidak bisa berbicara masa kita tanyakan ini bersih apa enggak kan enggak gitu. Gitu. Artinya Mm. lebih menjaga ikhtiar saja. Tinggal Mm-mm. nanti kembali ke masing-masing karena itu tadi karena ini kaitan hukumnya tidak secara qot'i tidak secara pasti makanya ya tinggal kita memilih. Mm-mm. Artinya kalau kita mau memilih yang A tadi Mm. boleh, ya monggo silahkan. Yang B monggo silahkan, Mm-mm. tapi dengan tetap menjaga kebersihan intinya kan. Mm-mm. Walaupun panjang misalnya kukunya lagi head nggak mau dipotong Mm-mm. ya tetap jangan hitam lah, jangan sampai hitam itu kan nggak tetap jaga kebersihan. Itu nanti sekali lagi itu Mm-mm. pilihan. Ya itu salah Iya, iya, satunya. iya. Tapi kan kemudian ya itu Mm-mm. ya kasrit. Jadi kalau mhm. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya kita meyakini bahwa sebaiknya apa yang terlepas dari tubuh kita pada saat kita sedang haid itu, kalau kita meyakini untuk sebaiknya untuk ikut disucikan dulu itu tidak apa-apa. Kembali ke Iya, masing-masing individunya gitu ya, ikut dimandikan, ikut mandi hadas begitu ya. Jadi apa yang terlepas dari kita itu pada saat kita suci kembali suci, dia juga ikut kembali suci gitu ya. Artinya kalau iya. itu pun akhirnya terbuang misalnya itu bisa suci gitu. Nah kalau misalnya ternyata memang secara
karena tidak ada hukum pastinya. Jadi kalau misalnya rambut itu rontok atau kuku kita sudah terlalu kotor sehingga harus dipotong, itu nggak apa-apa juga gitu ya, Stat ya. Ya, 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 Bahwa itu ya. Jadi istilahnya, tidak ada hukum yang melarang itu gitu, bahwa ya, yang secara pasti. Makanya karena memang jadi tidak yang ada larangan terpenting secara itu adalah pasti, menjaga kebersihan ya. ya Mm-mm. yang paling penting itu. Apalagi Karena sekarang saya mungkin juga gini Kak Astrid. mm-mm, mm-mm, Ya gimana lanjut? mm-mm. Ya, karena aku Ya, juga sempat baca nih, Stat, bahwa dulu Nabi ketika apa ya, ke Madinah, kalau nggak salah umroh atau apa ya, dan ya, bersama Siti Aisyah, terus Siti Aisyah pada saat itu dalam kondisi sedang haid. Kemudian Nabi berkata bahwa Aisyah, karena kamu sedang haid, jadinya kamu silahkan untuk tidak tidak menjalankan ibadah sholat, umroh, dan juga silahkan dibuka ininya apa, kuncirannya gitu, kunciran rambutnya, sehingga iya, kalau buka kunciran rambut kan akan apa, akan ada potensi bahwa rambutnya itu rontok gitu ya, sehingga itu iya, tidak ada, dan Nabi juga tidak menganjurkan Siti Aisyah untuk mandi hadas dulu gitu. Nah, gini Stat, kalau misalnya nih Stat, saya mau tanya ke Ustadz ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Kalau kita mengambil sisi moderatnya nih Stat, jadi untuk menjaga keamanan kita dari kegalauan ini, gimana kalau misalnya pada saat rambut rontok gitu ya, atau pada saat kita, kan nggak mungkin ya selama seminggu gitu kita nggak sampoan gitu ya. iya, Perempuan iya, muslimah kan nggak mungkin ya sejorok itu ya gitu ya. Kemudian kita pada iya, saat kita berkeramas gitu ya, kita coba untuk boleh nggak Sat, kalau misalnya kita apa, keramas, lalu kalau kita niatnya mandi hadas gitu, mandi hadas besar gitu, sehingga rambut-rambut yang rontok itu kondisinya dalam kondisi suci gitu, bisa nggak Stat kayak gitu dengan cara seperti itu? Apakah itu sesuatu yang diperbolehkan atau enggak, padahal kita masih dalam kondisi haid, di tengah-tengah haid gitu Stat? ya. Jadi ya gitu tadi Kak Astrid. Jadi kembali lagi bahwa Mm-mm. untuk tetap menjaga kebersihan, ya tadi hukumnya itu adalah Mm-mm. boleh, boleh. Artinya oke Mm-mm. lah, sekarang kita kita beri satu statement bahwa boleh memotong rambut di luar dari tadi Mm-mm. apa namanya, dari perbedaan pendapat. Artinya hukumnya adalah boleh, ya. Mm-mm. Hukumnya boleh memotong. Jadi Mm-mm. apalagi wanita muslimah kan berjilbab, ya. Kemudian dia pasti butuh Mm-mm. ruang untuk apalagi kan seharian misalkan full dia di luar, ya, masih ada pekerjaan yang harus dia keluar, Mm-mm. ya dia bersihkan saja. Mm-mm. Artinya memang boleh artinya kita. Jadi hanya khilaful aula saja. Mm-mm. Bagaimana kita bisa Mm-mm. mengambil jalan yang lebih baik gitu, yang lebih baik, dan lebih baiknya kalau memang lebih baiknya harus kita bersihkan, ya kita bersihkan, ya, dengan niat, ya kita Mm-mm. dengan niat tetap menjaga kebersihan. Apalagi untuk seorang perempuan yang sudah menikah, ya kan dia kan harus tetap menjaga penampilannya di depan suaminya gitu loh, tetap harus wangi dan sebagainya. Mm-mm. Tidak apa-apa. Tapi juga tadi hadis yang kemudian disampaikan oleh Kasri juga itu kan bagian hadis yang memberikan petunjuk bahwa ya boleh bagi orang-orang yang haid itu untuk menyisir rambutnya, ya, merapihkan rambutnya, kemudian dia meninggalkan sholat, karena memang seorang yang haid kan tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan hal-hal ibadah itu, ya, ibadah yang sifatnya mahdo, artinya kayak sholat atau puasa, itu dia tidak, artinya boleh, boleh dia harus membersihkan tubuhnya, karena ada isyarat dari hadis yang disampaikan kasih tadi bahwa ya boleh, Rasul itu memerintahkan Aisyah untuk wa'am tashti, untuk menyisir rambutnya, karena kalau menyisir rambut kan namanya perempuan panjang pasti akan ada indikasi dia rontok. Nah, itu ya, jadi sama sekali tidak benar bahwa seorang perempuan yang tidak boleh keramas saat itu, tidak sekali, sama sekali tidak benar gitu. Kalaupun ada, berarti itu dia ada pendapat lainnya. Jadi artinya apa? Karena keramas, membersihkan rambut itu adalah aktivitas untuk menjaga kebersihan diri yang dilakukan secara berkala. Kebersihan. Ya, jadi
ya kebersihan artinya juga memiliki sisi kesehatan juga kan. Nah kalau misalkan selama head kemudian dia nggak keramas 1 minggu kan juga kayak apa rasanya ya, minimal kan berkala ya kan. Perempuan apalagi yang berjilbab itu kan dia butuh terus, artinya minimal 2 kali ya, apa misalkan 2 hari sekali gitu kan, artinya boleh, jadi hukumnya boleh. Jadi biar tidak ada kegalauan di inilah perempuan Di muslimah di luar tengah-tengah sana. perempuan muslimah. Ya, karena Ya, memang oke, start. selain itu Kita ya, sapa dulu. Ya, gimana, Start? ya ada, monggo silakan lanjut, Oke. disapa dulu Oke, kasih kita netizennya. sapa dulu ya buat yang yang udah join. Ada Ito, halo. Ada Yani, halo. Ada Halim, ada Bu Lasmi, halo. Assalamualaikum Bu. Ada Samsul, wah, ada Wiwi, ada Dita. Thank you Dita sudah join. Ada Mas Yon, Cie, Kiai Sofyan, asik. Ada Bang Ibon, halo, assalamualaikum Bang Ibon. Ada Mas Rusdi, ada Ayu, ada alhamdulillah banyak juga yang udah join ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Ada Pak Doni, halo Pak Doni. Ada Bang Zaki, halo Ajaki. Ada Ilmi, ada Kak Wardah, halo Kak Wardah. Ada Adam, ada Bang Nurdin. Wah. Nah, ini ada semacam komentar nih dari Kak Wardah. Bukan tidak ada hukum yang melarang mungkin ya, tapi memang ada dalam kaidah fikih kan banyak ikhtilaf dari beberapa ulama dan kita tinggal memilih untuk memakai pendapat yang mana. Iya sih, karena keberagaman dari pendapat ulama sehingga sebenarnya dalam menyikapi persoalan-persoalan keseharian itu ada banyak pandangan ya, tinggal kita memilih untuk ikut yang mana gitu ya. Kita sedikit beralih. Banyak banget kan sebenarnya mitos-mitos yang kita tuh nggak boleh gitu ya. Ini lebih ke ke budaya Indonesia mungkin ya. Kalau misalnya lagi haid itu contohnya jangan buang pembalut sembarangan, nanti diikutin sama setan gitu ya. Itu memang ada ininya ya, ada ceritanya gitu ya. Sampai sejujurnya saya dulu sempat pernah meyakini itu, karena itu didapat dari orang-orang dewasa buat anak-anak perempuan yang baru akil balik, yang baru dapat menstruasi. Itu sesuatu hal yang bisa kayak itu jadi panutan gitu kan orang-orang dewasa gitu, sehingga apa yang disampaikan orang dewasa itu kita anggap sebagai sesuatu hal yang benar pada saat itu. Tapi kan sebenarnya memang ada cerita begitu, Stat. Ya, jadi gini ya Kak ya, artinya ini juga atau mitos atau fakta, artinya apakah membuang pembalut bekas sembarangan bisa diikuti setan? Artinya yang menjadi permasalahan bukan membuangnya, ya. Yang menjadi permasalahannya apakah ketika kita membuang itu pembalut dalam keadaan bersih atau tidak? Ya, karena pada intinya kan sesuatu yang tidak higienis, sesuatu yang tidak bersih itu bisa menjadi sumber penyakit. Mungkin bukan untuk kita tapi untuk yang lain. Nah, artinya apa? Ini mungkin adalah satu kalau di kaidah Islam itu yang paling penting adalah bagaimana kita itu menjaga untuk tetap bersih. Kita buang sembarangan juga dalam keadaan bersih kan, artinya jangan buang sampah. Kita membuang pembalut aja udah buang sampah, apalagi kalau dibuang sampah plus tidak dibersihkan, itu kan tidak higienis. Nah, menjaga kebersihan itu adalah kan salah satu dari perintah agama. Ya, kemudian kalau membuang sesuatu yang tidak bersih, ya itu kan perbuatan dilarang agama, karena menjadikan madarat, karena akan jadi sumber penyakit nih untuk kita, untuk yang lain ya. Dan setan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi kegaiban
ini saya jadi kegaiban nih karena memang sering banget ya itu berlaku. Artinya bisa jadi bisa jadi itu dijadikan satu satu apa namanya satu kayak satu apa ya orang-orang tua kita dulu tuh apa satu perintah misalkan Nasihat. dibersihkan nanti kalau nasihat mungkin coba dibersihkan nanti kalau nggak dibersihkan ntar diikuti karena memang pada dasarnya makhluk-makhluk itu kan suka bau-bauan seperti itu ya Kak Sid. Karena saya sering tuh dulu kalau lagi LKS sekolah tuh sering banget kayak gitu Kak Sid. Jadi sudah di luar gitu kan saya berapa kali ikut LKS 3 atau 4 kali ya pasti setiap LKS itu pasti ada yang kesurupan dan bisa kesurupannya bisa massal. Artinya apa? Pas saya tanya ujung-ujungnya apa? Mereka ada yang head kemudian tidak mereka membuang pembalutan dan tidak membersihkannya dan benar artinya ketika kita artinya apa namanya kalau di sisi dari yang paling penting dari sisi agama yang penting kita menjaga kesehatan kalau dari sisi itunya bisa jadi benar karena bagaimanapun kita ini kan hidup tidak hanya manusia ya mereka juga kan butuh kenyamanan artinya sesuatu yang gaib ada sesuatu yang harus kita yakini juga ya walaupun mungkin itu pendidikan yang khas yang diberikan orang tua kita dulu karena nggak usah banyak-banyak penting pokoknya dibersihin nah kita tahu bahwa orang tua kita tahu kita itu takut hantu takut setan ya udah begitu makanya dengan kayak itu menjadi pendidikan yang ringkas saja artinya bisa ya bisa Iya. tapi yang paling penting ya membuang pembalut sembarangan kalau bisa untuk perempuan-perempuan ya apalagi perempuan muslimah dibersihkan dulu sebersih-bersihnya dihilangkan dulu darahnya ya karena itu menyangkut kebersihan juga kehigienisan kita. Iya, jadi ternyata ada korelasinya ya. Ternyata secara prakteknya tuh ada benarnya juga ya bahwa meninggalkan pembalut yang sudah dipakai sama perempuan yang sedang haid apabila tidak dibersihkan itu bisa mengganggu ketenangan. Ya artinya kan karena justru mengundang gitu ya. Iya kita kan kalau kata orang Jawa kan hidup harus sawang sinawang kan artinya kita hidup di dunia ini kan tidak hanya sendiri apalagi kalau kita misalkan pergi kemana atau suatu tempat yang masih asri atau masih daerah hutan kan juga harus karena kan pasti kalau rumah kita dilemparin pembalut jadi kan marah juga kan gitu artinya itu dari sisi ini tapi ya lagi-lagi kita bahwa dari sisi Islam itu ya tetap mempercayai bahwa itu ada tapi yang paling penting adalah yang ditekankan adalah kebersihannya kebersihan gitu. Karena kita kan sering diajari hablum minal alam juga ya kan hablum minal nas hablum minal alam itu bagian dari tidak membuang pembalut gitu. Ya. Oke, Ustaz. Nah, ada satu lagi nih, Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Setelah perempuan selesai haid, apakah menjadi kewajiban dia untuk mengganti, misalnya dia mau sholat asar gitu ya, kemudian dia kemudian dia haid gitu, jadi kan otomatis gugur kan kewajiban dia untuk menunaikan sholat asar pada hari dia pertama haid gitu. Nah setelah dia sudah membersihkan diri, apakah ada kewajiban? Karena ini juga salah satu hal yang sering kita dengar dulu juga gitu ya, bahwa karena kita sudah pernah meninggalkan asar dan maghrib serta isya pada saat kita haid, kita harus menggantinya gitu, mengkodok dari sholat yang kita tinggalkan. Apakah demikian, Ustaz? Jadi ya Kasih, ini pertanyaannya juga artinya dilematis juga. Karena begini, sebenarnya ketika perempuan haid itu kan sudah diberikan keringanan Kasih untuk dia meninggalkan sholat tanpa harus dikodok, tanpa harus diganti, ya, tanpa harus diganti. Makanya ketika dia sudah selesai haid, ya, misalkan dia selesai haid, dia harus segera membersihkan dirinya, ya dia harus segera sholat apa yang dia belum
belum sholat, kayak misalkan, wah asar nih, sudah masuk asar, saya sudah benar-benar rapi, dia harus segera mandi dan melakukan selesai asar. Dia tidak punya kewajiban juga untuk mengganti sholat yang zuhur yang dia tinggalkan pada hari itu, karena itu juga salah satu keringanan. Ya makanya keringanan, kenapa tidak diberikan keringanan untuk tidak mengkodok, karena kalau dikodok terus terlalu banyak Astrid yang perempuan tinggalkan untuk sholat ya. Ya secara banyak juga, artinya dalam satu Atau minggu bisa itu dia diganti berapa dengan meninggalkan. sunnah rawatib mungkin. Ya boleh, silahkan, artinya kalaupun dia mau mampu, mau dia kodo ya silahkan saja, tapi di dalam Islam kita perempuan diberikan keringanan untuk meninggalkan hal-hal itu ya. Makanya kan perempuan itu kan luar biasa ya, makhluk luar biasa, diberikan perintah yang luar biasa dan harus dijaga dengan yang luar biasa juga. Artinya itu bagian dari ruksa ya, artinya pokoknya yang terakhir saja ya. Kita kan asar, dia mandi, lakukan asar. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ngeflag lagi, ya berarti masih head. Asarnya ya nggak apa-apa, masih kehitung sholat. Nanti kalau dia masih ngeflag sampai maghrib, sampai asar, berarti dia masih head. Karena kan 14 hari gitu, ya batasannya 14 hari. Paling banyak 14 hari. Ya, jadi paling cepat itu 1 hari 1 malam, ya. Paling lama 14 hari, yang tengah-tengahnya ya 7 hari. Kalau di luar dari 14 hari ya bisa dipastikan, coba dicek dulu. Bisa saja itu adalah darah istihadah. Ya mungkin itu kasih jadi rukhsah, diberikan rukhsah keringanan oleh perempuan itu untuk dia tidak mengqadha. Kecuali kalau puasa ya kasih beda. Kalau puasa kan dia 1 bulan, maksudnya selama Ramadan aja. Jadi dia harus tetap. Tapi kalau untuk sholat, perempuan diberikan keringanan untuk tidak mengkodonya. Kalaupun dia mau ya nggak masalah. Tapi kita kan diberikan keringanan, diskon. Kalau dikasih diskon, masa kita nolak ya kan? Kalau beli baju di Matahari dikasih diskon aja, masa kita nolak kan enggak? Ini kan sesuatu yang jadi dalam itu udah rukhsah. Jadi enak aja, enjoy aja. Jadi tugas perempuan selama haid itu menstabilkan emosinya aja, Kak. Ya. Menstabilkan emosi. Dan tugas laki-laki itu tidak memancing emosi gitu ya. Oh gitu, waduh, ini kembali lagi kita di ini lagi. Gitu ya. Ya, Pak Ustadz, ini terima kasih buat jawabannya. Nah, ini ada tambahan nih dari Kak Wardah. Nambahin jawab ya Ustadz. Oh ya, buat teman-teman online yang mau bertanya atau mau memberikan statement, boleh di kolom komentar. Kita sangat menunggu apresiasi. Kita sangat apresiasi atas partisipasi teman-teman online. Perempuan yang haid ketika darah yang keluar pada saat zuhur dan kita belum melaksanakan sholat zuhur, maka yang wajib diqadha hanya zuhur yang belum terlaksana. Sedangkan darah sudah keluar saat kita belum melaksanakan sholat zuhur. Oh, jadi wajib nih Ustaz, katanya wajib diqadha hanya zuhur yang belum terlaksana gitu ya. Artinya kalau wajib berarti tidak ada keringanan dong Ustaz. Gimana? Iya, berarti tadi kan saya katakan ketika sudah masuk asar misalkan ya kasih. Tapi kalau misalkan dia mepet-mepet zuhur, dia merasa sudah bersih, ya berapa menit lagi sudah mau selesai asar, ya itu tetap harus jalankan itu. Tapi kalau dia sudah masuk di asar, ya dia lakukan asar. Ya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan itu wajib, tadi saya katakan silahkan mau diqadha mau silahkan. Ya zuhurnya mau hanya asarnya saja ya silahkan. Yang paling penting kita sudah diberikan keringanan untuk itu. Ya. Tuh. Mungkin itu juga bagian dari apa yang disampaikan Kak Wardah, juga bagian dari penyempurna jawaban saya mungkin. Artinya itu tadi, artinya pemahaman yang masalah agama itu kan artinya perbedaan-perbedaan itu. Nah, itu menjadi penyempurna ya. Terima kasih Kak Wardah. Terima kasih juga Kak Wardah sudah menambahkan. Masih ada yang bergabung. Jika ada yang mau bertanya bisa di kolom komentar bersama Ustadz Sofyan, Ustadz Milenial. Itu deh. Ya. Ada ya? Halo? Ya. Ya, halo. Ya, Kak. Jadi
selain Iya, durasi Stat. juga sebenarnya banyak Ada, sekali mm-mm. mitos mitos-mitos tentang apa namanya tentang haid ya. Salah satunya adalah berhubungan intim saat menstruasi gitu ya. Jadi apakah akan hamil atau tidak, itu kan salah satu juga kalau dilihat dari sisi kedokteran itu mungkin sah-sah saja. Artinya kalau dia bahkan ada yang terbaru, kalau istri hamil ya istri haid itu ya boleh di hubungan badan gitu ya, hubungan badan. Tapi kalau menurut agama itu kan tetap selesai dulu haidnya, baru baru kita apa namanya baru melakukan hubungan badan. Jadi istilahnya untuk istirahat juga lah ya. Walaupun mungkin secara medis tidak masalah ya, dan bisa juga apa namanya terjadi kehamilan. Tapi kalau dari sisi apa namanya kalau dari sisi agama ya diselesaikan dulu haidnya, Agama. baru kita berhubungan badan. Karena sesuai dengan Al-Quran ayat ya 222 di Quran surat Al-Baqarah itu ya menjelaskan bahwa apa wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jadi dekatilah, artinya berhubungan badanlah kamu dengan istrimu sampai dia suci. Jadi jangan didekat-dekati dulu. Dekat-dekati dalam artian bukannya nggak boleh dekat-dekat, tapi jangan dulu dibuahi ya, jangan dulu buahi sampai dia benar-benar suci, sampai dia benar-benar suci ya. Jadi benar-benar dia suci dalam artian headnya sudah bersih, bulanannya sudah bersih ya, itu baru coba dibuahi lagi. Jadi untuk para laki-laki harus mohon bersabar lah ya, artinya berikan perempuan juga space untuk dia membersihkan dirinya. Artinya bukan artinya dia najis, tidak. Yang najis itu adalah darahnya. Kalau orangnya kan makan enggak, tetap boleh dicium, tetap boleh dipeluk dan sebagainya. Ya itu. Ya itu aja Kak. Iya, iya, iya. Ya, 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 ya. Nah ya, terima kasih Pak Ustadz buat penambahannya. Ya. Ini ada komentar dari sahabat Ayu Aulia. Pernah ada waktu itu demo iklan tentang sebuah produk pembalut yang katanya tidak usah dicuci, langsung apa nih? Langsung tanpa oh ya, langsung tanam di tanah itu nggak apa-apa. Gimana kakak-kakakku tanggapannya? Ini kenapa? Wah, ditanam supaya bertumbuh atau gimana ini? Atau maksudnya untuk ini ya, supaya mengurangi pencemaran? Ya, pencemaran lingkungan juga sih kalau misalnya nanemin pembalut yang dalam kondisi masih ada darahnya gitu ke dalam tanah gitu ya. Ya mungkin karena ini kasih, artinya dia iklannya itu go green gitu. Tapi artinya kan kalau di dalam Islam kan air adalah yang paling utama. Save Earth ya. Jadi tidak bisa ditayamum gitu loh Kasih. Mungkin karena aja tayamum. Betul, betul. Kan, artinya Islam itu kan tetap harus dibersihkan menggunakan air. Ya. Artinya Iya, iya, betul. Karena memang agama Islam itu agama yang paling dekat dengan air ya. Segala sesuatu itu untuk dibersihkan itu lewat air. Jadi Ustadz, ada lagi nih komen. Kalau berhubungan saat haid, ya halo? Ya silakan. Kalau berhubungan saat haid tapi dikeluarinnya di luar boleh nggak Ustadz? Oh jadi tetap melakukan, tapi gimana Ustadz? Kasih aja yang jawab. Ya justru kembalikan lagi. Ya artinya gini. Saya belum pernah coba sih Ustadz. Oh belum coba ya. Apalagi saya mohon bimbingan, tapi nggak tahu nih kalau misalkan yang bertanya itu sudah apa namanya sudah senior, jadi mungkin sudah ya kayak gini. Saya kan baru 6 bulan maksudnya adalah bahwa saya 3 bulan Bu. Ya. Iya. Ya jadi kalau bisa ya kakak yang terhormat ya, kalau bisa libur dulu lah ya. Artinya walaupun memang tidak masalah, tapi pasti di satu sisi kenapa
kenapa agama khususnya Nabi itu melarang kita melakukan hubungan badan ketika sedang haid, ya. Jadi bukan masalah ini di luar atau di dalam, begitu. Bukan masalah di luar atau di dalam, tapi masalahnya adalah ketika mungkin ini ya apa? Ketika perempuan sedang darah haid itu kan adalah darah kotor, walaupun bukan darah penyakit tapi darah kotor. Ya kalau misalkan kita melakukan itu, kemudian kedua kemaluan itu ketemu darah kotor, nanti malah menjadi penyakit misalkan ya, penyakit gitu. Jadi kalau bisa di reschedule lagi. Ya, jadi takutnya ada penyakit ya. Jadi kembali lagi atas dasar higienis, atas dasar yang suci ya. Jangan sampai pernikahan yang halal itu dibarengi dengan sesuatu yang tidak suci ya, gitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Tapi ya kalau bisa wala taqrabuhunna hatta yadkhulna. Jadi janganlah berhubungan badan sampai mereka suci. Artinya itu pasti ada nilai apa namanya? ada nilai kesehatannya juga. Tapi mungkin karena efek PPKM juga kali ya, Pak. Jadi mungkin apa-apa punya sampai lupa bulan, lupa tanggal ya. Saking mau produktifnya. Tapi harus dilihat-lihat ya, kan. Kalau memang ini kembali lagi nih kajian Fathul Izar ya, tapi nanti aja itunya. Itu rembet kemana-mana kan. Ya artinya ya satu sisi dulu. Jadi bukan di luar atau di dalam. Ya, gitu. Atau bisa menggunakan variasi yang lain tanpa harus ada kondisi memasukkan gitu ya. bisa dengan cara yang lain gitu ya. Ya, solusi nanti dicari lah, Kak. Ya, kita cari solusi yang terbaik biar tetap itu terpenuhi. Karena bagaimanapun itu adalah kebutuhan biologis. Yang terpenting komunikasi antara si suami dan istri itu harus terjalin juga ya, bahwa kondisinya kita sedang dalam period gitu ya. Ada alasan logis dan juga alasan agamanya juga. Ya Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Istirahat lewat jalan yang itu, gaskan jalan yang lain. Oh iya. Ini salah satu alternatif solusi ya. Ya, jadi gini halo. Kak, jadi kalau misalkan Assalamualaikum Pak Edwin, Kang Wage. Kalau misalkan untuk memberikan pengumuman, jadi kalau bisa di kamar itu kasih lampunya warna-warni Kak. Jadi ada lampu merah, lampu hijau, warna kuning gitu. Jadi kalau lagi unpaid, kasih aja kan lampunya warna merah gitu. Berarti kan sedang warna merah gitu lah. Tapi kalau sudah mulai detik-detik berhenti, kasih warna kuning, bentar lagi. Kalau sudah bersih, kasih warna hijau. Itu kan variasi. Kan? Warna kuning udah kayak ini nih, udah kayak di kandang ayam dong warnanya kuning lampunya. Iya, ya kan kemarin ya panas soalnya. Iya Ustaz. Sebenarnya dan juga kalau misalnya memang suaminya sensitif gitu ya, karena kan period itu biasanya cukup rutin ya. Artinya dia bisa hafal sih sebenarnya simptom-simptom lagi menstruasinya, kemudian juga mungkin tanggalnya, itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa diprediksi gitu ya. Ya pokoknya sekarang apalagi ada aplikasi ya. Ya, asik. Ya, menarik nih Stat nih ya pembicaraan kita, bahwa kalau saya bisa wrap up sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya ada hal-hal yang menjadi semacam bukan debatable sih, tapi sesuatu keraguan-raguan gitu ya, yang akhirnya agak sedikit membingungkan perempuan muslimah, dari mulai potong rambut, potong kuku, kemudian juga berhubungan badan pada saat menstruasi, dan juga membuang pembalut gitu ya pada saat menstruasi, apakah itu mengganggu alam lain atau enggak. Tapi ternyata sebenarnya agama ini memudahkan
agama ini tidak menyulitkan bagi pemeluknya gitu ya, bahwa juga tidak ada sesuatu yang memberatkan umatnya gitu ya, sehingga seharusnya kita lebih banyak membaca, kemudian lebih banyak mencari referensi yang terkait apa yang kita penasaran gitu ya. Itu adalah sesuatu hal Betul. yang penting untuk dilakukan ya, Stat ya. Mm-mm. Ya, Karena betul betul. ternyata bahwa Jadi pandangan-pandangan dari para ulama itu ternyata beragam, karena kita juga ada berbagai mazhab, berbagai pandangan-pandangan ulama juga. Jadi sehingga itu mengkayakan ilmu kita sebenarnya ya. Kalau kita bisa menggali itu lewat membaca gitu ya. ya, betul. Jadi gini kasus sebenarnya mungkin Mm-mm, mm-mm, banyak mitos yang mm-mm, berkembang di masyarakat yang terkait dengan menstruasi ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi mungkin, tapi mm-mm, yang lebih berkaitan dengan agama itu kan hanya beberapa. Jadi seperti memotong kuku rambut ya kan, mm-mm, kemudian membuang mm-mm, apa mm-mm, namanya pembalut, kemudian berhubungan badan. Sebenarnya masih banyak mm-mm. lagi kan Apalagi ditanam mitos-mitos ya, yang Stat ya, tapi ditanam di tanah. ya ditanam itu mungkin Mm-mm, ke go green ya kan, nggak ada air, udah tayamum, udah gugur gitu. mm-mm. Artinya bagaimanapun sesuatu yang itu Iya. harus dibersihkan. Artinya sebenarnya banyak, tapi lebih artinya lebih banyak ke dari sisi kesehatan. Jadi bagaimanapun yang dikeluarkan perempuan itu adalah darah kotor, ya marilah kita tunggu sampai benar-benar bersih, ya Mm-mm. kan. Jadi kalaupun ada mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat khususnya perempuan tentang menstruasi, ya sebaiknya jangan buru-buru dulu Mm-mm. mempercayainya, ya gitu. Sebaiknya mencari dulu nih Mm-mm. penjelasan ilmiah. Kalau memang perlu penjelasan agamanya kita Mm-mm. cari, ya kan, sehingga kita tidak ketakutan dengan mitos yang belum Mm-mm. tentu kebenarannya, ya. Tapi yang paling penting adalah tetap menjaga Mm-mm. kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, karena itulah hal yang paling penting itu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Mm-mm. itu yang paling Ya, penting. Artinya menjaga ada mitos kesehatan tambahan yang reproduksi. ingin disampaikan, Stat, yang ingin diluruskan maksud saya? Apakah ada tambahan mitos Eh, yang ingin diluruskan sehingga perempuan muslimah itu semakin yakin bahwa ini sebenarnya nggak apa-apa kok dilakukan gitu. Yang secara agama kayaknya ya, itu jadi cukup membingungkan dulu-dulunya gitu. ya, jadi contoh misalkan eh kalau kalau itu kalau megang Quran kan memang sudah barang tentu itu adalah, kalau itu bukan mitos, artinya kalau Mm-mm. memegang Al-Quran itu kan memang Mm-mm. dilarang ya, lah ya masuk dalam harun. Jadi janganlah kalian memegang Dilarang. Al-Quran kecuali kalian Mm-mm. dalam keadaan bersuci. Artinya Keadaan ya bersuci. suci gitu. Jadi Mm-mm. Ya, betul, nah, betul. ya. Nah, tapi yang Mm-mm. paling sering banyak tuh apalagi bagi orang-orang vegetarian nih, bener gak sih kalau misalkan apa namanya makan daging itu membuat darahnya bau? Nah, ini kan juga apa namanya Oh, salah satu mitos juga, tapi nggak tahu kalau Kasih sudah pernah mendengar apa belum. Artinya makan daging itu membuat darah bau. hmm. Nah, bagi orang yang sedang Saya haid. nggak tahu sih, Ya. tapi Jadi saya nggak tahu nih, sudah Kasih dua sudah tahun pernah ini dengar tidak apa makan belum? daging sih memang. Ya, karena kan saya lihat juga Kasih adalah vegetarian. Mm-mm. Ya, jadi Oh, apalagi nggak ada yang vegetarian sih, mengatakan Stat. bahwa Mm-mm. Mm-mm. Oh ya, iya, jadi duduk di masjid boleh nggak ketika haid? Nah, ini juga nih. nah ini juga ada perbedaan pendapat juga gitu loh. Artinya eh, Mm-mm. ada yang mengatakan tidak boleh karena itu bagian dari apa namanya Tempat tempat suci. suci juga. Ada yang mengatakan tempat suci, tapi ada yang mengatakan juga Mm-mm. bahwa ya tidak masalah asal tidak, karena sebenarnya kalau zaman dulu itu kan pembalutnya tidak seperti sekarang, Kastri. Ya, kalau dulu kan pembalutnya kan hanya Mm-mm. kain saja, ya kan, takut Kain. netes, ya, takut mengotori, ya. Makanya kenapa orang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid atau mengotori masjid. Nah, ada yang mengatakan sekarang selama itu tidak menetes, ya, kita tidak khawatir tidak mengotori masjid, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang lebih berhati-hati lagi, kalau bisa ya kalau mau tetap ada pengajian kita di selasar masjid saja, jangan sampai apa namanya Mm-mm. masuk ke dalam inti masjid. Ya, jadi kalau orang yang keras itu Mm-mm. jangan ke masjid. Ya, tapi kalau orang yang mau tetap Mm-mm. pengajian ya boleh, tapi jangan sampai ke inti masjid, di selasar juga boleh kan. Mm-mm.
perempuan juga kan, apalagi perempuan itu kan ibu-ibu muslimah itu kan paling banyak pengajiannya nggak, seminggu bisa 8 hari dia pengajiannya. Bayangkan seminggu 8 hari pengajian, ya kan Seminggu artinya 8 hari. banyak ya. Dan itu kan pasti ada pasti kan nggak semuanya ibu-ibu di umur 50 tahun, ada ibu-ibu muda ya kan, Iya, nanti iya. masih ada umur 35, 40 yang masih istilahnya dia masih punya periode haid ya gitulah. Mm-mm. Jadi Mm-mm. periode haid. Jadi ya itu tadi kembali bahwa kalau kita khawatir itu bisa mengotori masjid, bisa menetes, ya lebih Mm-mm. baik tidak. Tapi kalau kita bisa Mm-mm. mencegah itu, ya dan tetap Mm-mm. hati-hati, ya boleh tetap ngaji, tapi kalau bisa Mm-mm. jangan sampai ke inti masjid. Masih ada asal itu aja Kak. Mm-mm. Iya, sebenarnya ini terkait sama kalau dulu mungkin dulu sejarahnya bahwa perempuan gak cuma di agama Islam ya, tapi di agama kepercayaan yang lain, agama samawi yang lain mengatakan bahwa kalau perempuan dalam kondisi haid itu memang dalam kondisi yang Tidak baik. kotor gitu kondisinya. Kondisinya bahkan kalau seingat saya gitu ya, kalau saya nggak salah baca gitu ya, bahwa baik di Nasrani maupun di Yahudi ketika ada perempuan yang sedang haid itu harus dikurung gitu ya. Tapi kan itu praktek zaman dulu ya. Belum ada Iya, iya. perkembangan ilmu dan juga perkembangan teknologi, bahwa sekarang juga kan semakin dipermudah harusnya ya. Baik Ustadz, Iya. kita udah 1 jam lebih nih. Saya khawatir ini akan tiba-tiba mati dengan sendirinya. Untuk mencegah itu, Iya, siap. boleh boleh closing statement. Sebenarnya ini sangat menarik sekali ya pembahasannya ya. Nggak bisa kayaknya cuma 1 jam gitu ya. Tapi kita tetap harus paksakan 1 jam. Takutnya ini malah Iya. apa namanya, malah jadi kepotong tiba-tiba. Baik, Stat, boleh closing statement sedikit aja, Stat, Iya, boleh. atas Ya, pembahasan Kak. kita hari ini. Jadi, ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa tuh Hmm, mitos itu banyak rakat terkait dengan menstruasi hmm, ya. Tapi lagi-lagi sebaiknya kita jangan hmm, 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 buru-buru mempercayainya. Kita hmm, sebaiknya ya harus mencari penjelasan ilmiah, karena saya yakin hmm, 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 di zaman yang serba mudah ini semua informasi banyak didapat hmm, ya. Minimal hmm, ya, untuk bisa memperbanyak khasanah keilmuan kita. Jadi kita tidak mudah hmm, menjustik ini salah, ini hmm, benar gitu ya. Jadi tapi yang paling hmm. penting untuk terkait head ini, kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, karena alat reproduksi adalah bagian yang paling penting, apalagi untuk perempuan. Mungkin itu aja Kak Astrid. Terima kasih. Makasih Pak Ustadz Sofyan untuk pembicaraan kita hari ini. Aduh, menarik banget sih sebenarnya. Banyak banget yang mau tanyakan. Wah, masih ada aja yang ngasih komen. Kita lanjut. Mungkin nanti akan kita bisa bikin sesi yang kedua kali ya, Ustadz ya. Ya boleh, seri keberapa Mitos-mitos ya? perempuan selama selama haid lagi ya. Terima Ya, kasih Ustadz atas waktunya. Salam untuk keluarga. Semoga sehat-sehat ya. selalu, tetap jaga prokes, Ini dan juga sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Sukses juga buat IG Live-nya di Kamis malam depan. Semoga terus memberikan informasi dan juga ilmu yang bermanfaat ya Ustadz ya. ya, ya Kak Astrid. Sa- Dadah. ya, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, teman-teman online, itu baru aja obrolan saya sama Ustadz Sofyan. Menarik ya pembicaraannya terkait dengan kondisi perempuan pada saat haid gitu ya. Teman-teman, insya Allah saya akan balik lagi di ngobrol suka-suka semaunya minggu depan dengan teman obrol saya yang kece. Teman-teman bisa saksikan di jam 11 insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam keadaan sehat, dan yang sedang sakit disehatkan, yang sedang sehat terus menjaga kesehatan, jangan sampai terkena COVID-19. Kita doakan orang-orang yang sedang berjuang
melawan COVID-19 itu bisa lekas sembuh, dan yang belum vaksin segera vaksin supaya kita bisa mencapai herd immunity 70% di Indonesia. Supaya kita bisa bebas lepas masker. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.